Saudara datang dari arah area Plazaria Deka Square. Wow, menuju ke arah Twin Bridge. Seru banget ngelihat adilnya garis pesawat ini akan menyebabkan potensi early fight, Bung Surya. Iya, kalau melihat dari sini lihat itu seperti yang aku bilang. Tim Flash ini kadang gangguin juga. Mereka nggak pernah takut loh ketemu EVOS Divine itu bukan cuma di map ini doang. Lihat aja nih, kalau memang tim Flash masih mengulangi gaya yang kemarin, ini akan perang bersama EVOS Divine. PI Sports juga ternyata ngebagi posisi, tadi dua playernya berada di seputaran turbine, kemudian dua playernya ke arah museum, tapi di tempat yang berbeda. Core Memory sudah akan berperang, namun di sini sudah terjadi pertempuran seperti itu. Iya, masih ada kiriman-kiriman player dari Saka Sriwijaya menuju ke All Gamer Global. Satu orang sudah menjadi korban. Obey bersama Gardu nggak boleh meleset karena dia udah dapat satu info, ada satu player di depan mereka. Baros ternyata player tersebut. Nah, nggak, masih belum dalam jaraknya. Nice banget, double pick terjadi. Satu tukar satu. Ini membuat All Gamer Global juga harus berpikir dua kali kalau mau maksain fight kayak gini, Bung. Iya, sama-sama mereka sudah belajar dari game-game kemarin. Mereka sudah cukup lama dari ketika tim VSK Sriwijaya sudah bisa bermain kemarin. Mereka akan bertemu terus di satu tempat ini dan melakukan fight di sini. Kadang menang VSK-nya, kadang kalah juga. Makanya akan tetap seperti itu mereka melakukan fight di sini juga. Iya, jadi setupnya bakal tetap saklek kayak gini ya. Pakemnya udah kayak gini salah. Dan ini masih lanjut sambil kita lihat juga tadi notifikasi kita. Sangat disayangkan. Vamos harus kandas di tangan anak-anak Core Memory Esports. Dan juga Core Memory Esports juga sempat bertukar kill terhadap God of War. Terus nggak lama kalau gue lihat juga dari minimap dari contekan itu WEG melakukan pergerakan yang luar biasa cepat sekali. Ini membuat pattern fight di area boxing gym dan sekitarnya itu agak tinggi kemungkinannya bakal perang terus. Tuh yang kayak gue bilang, Cyrus sudah berhasil dapetin Zen's One. Dan sementara itu anak-anak dari All Gamer Global dan juga Saka Sriwijaya di sini masih fokus. Itu bakal mengadu mekanik mereka satu sama lain. 2 lawan 2 harusnya sini maju dengan Tatsuyanya. Baros lagi-lagi bakal menjadi orangnya. Gardu coba diadu tapi Gardu berhasil dapetin satu. Sayang Obey keculik di tangan seorang Dew. Hati-hati Gardu. Sekarang Gardu belum sempat melakukan upaya ending menuju ke arah Baros, membuat Saka Sriwijaya harus mundur. Terlalu beresiko nampaknya, Bung Surya. Ya, kalau dilihat dari peperangan tadi ada beberapa player yang sebenarnya yang cukup memaksa untuk melakukan fight di sana. Mungkin VSK Sriwijaya hanya menerima datangnya player-player dari tim EG Global karena mereka dari awal sudah ada di bagian belakang itu. Tapi kayak Gardu yang lagi kena A124 Global nggak punya, kemudian OB yang di bagian luar nggak bisa nahan dirinya. Padahal sudah memberikan satu hit pertama, itu yang membuat mereka terjatuh. Dan sekarang keputusannya tinggal VSK Sriwijaya melakukan reset dengan dua player itu. Tapi harus tahu batasan resetnya sampai mana. Mereka tadi main di daerah Matside, Deka Square. Mereka dengan satu mobilnya mau menuju ke arah Grave Lab. Pergerakannya. Tapi masih ada satu vending mesin tadi yang harusnya bisa nge-revive temannya. Kalau mereka masuk Grave Lab, ketemulah sama EVOS Divine nanti. Ya, bahaya banget ya. Untungnya juga maksudnya dari VSK Sriwijaya juga punya lah dinokular untuk ngecek di area Plazaria. Tapi kita lihat, sepertinya banyak banget aksi terjadi termasuk dari WEG. Mengharuskan nyaris semua player dari WEG udah sempat di revive semua. Pertemuan tak terhindarkan. Kabi depan mata seorang Krillin, UMP. Di samping kanannya ternyata ada Mufasa dengan Parafal. Membuat Kabi pun mendapatkan keuntungan bersama teman-teman dari Hivi yang dia nggak keganggu sama sekali. Intellect Center Bigetronnya udah lolos soalnya, Bu. Iya, Bigetron nggak ada. Core Memory pun tidak memutuskan untuk kesini ya. Menghindari banget Core Memory bertemu dengan tim Heavy ini. Makanya tadi sempat kita lihat juga WEG tumben masuknya ke boxing gym. Biasanya Usil ngirimin player. Ingat banget kemarin ketika Bigetron berhadapan dengan Heavy, Xbor itu turunnya di atas pakai Santino. Betul. Sekarang lihat ketika Heavy nggak ada pertempuran, nggak melakukan pertempuran di sana, merekanya malah mencari tempat lain untuk secure poin eliminasi, meskipun mereka sendiri kesulitan tadi harus merevive temannya juga. Iya, satu sama lain malah jadi saling jumpa tak terhindarkan. Dan sambil kita lihat juga aksi masih terus terjadi. Kecenderungannya memang ada di sekitaran bawah map karena memang ini ya yang tadi sempat kita mention tentang advantage 5 Vietnam ini. Mereka jadi punya kendali untuk bermain dengan tempo mereka lebih cepat lagi, Bung. Iya, karena memang mereka lebih suka banget untuk masuk ke pertempuran orang juga. Beberapa timnya memanfaatkan situasi seperti itu. Yang kita lihat dari tadi itu pertempuran Vietnam. Mungkin adalah VSK Sriwijaya sama EG di sana, tapi sisanya itu Vietnam, WEG, God Alpha, Team Flash tadi sempat singgungan. Dan kalau kita ngelihat dari layar sekarang ini, Flash juga masih akan melakukan fight. VSK Sriwijaya harus tahu batasan ya, masuk Grave Labs atau
Plazaria udah itu tim lain yang sudah nguni. Sepakat. Vesaka Sriwijaya di sini udah serba salah banget. Dia udah semakin terpojok. Tadi ke Plazaria juga nggak bisa mempertahankan tempatnya dan akhirnya di sini lumayan luntang-lantung karena dari posisi seperti ini terpantau jelas banget sama EVOS Divine sehingga EVOS Divine berhasil menumbangkan punggawa terakhir dari Vesaka Sriwijaya menyusul ke arah lobby setelah tadi kita melihat Vamos yang harus tumbang lebih awal. Ya itu dia Vesaka Sriwijaya. Satu kekalahan mereka di drop zone itu membuat mereka, nah hal-hal yang kayak gitu yang harus dibenari ya. Ketika mereka kalah itu persiapannya harus kemana? Nggak melulu main di bagian bawah. Revive naik ke bagian atas mungkin akan ketemu jalan yang lebih baik ke depannya. Kalau nggak lolos hari ini minggu ke-6 sudah harus ketemu jawaban kalau kalah di drop zone early next era ini. Betul. Putar otak 180 derajat harus dilakukan karena dengan pola yang sama resultnya kurang lebih sama sejauh ini soalnya. Iya kecuali EVOS Divine lolos mungkin keluar dari Grab Labs nanti nggak ada lagi mereka mungkin masih bisa reset di Grab Labs. Betul, itu dia. Sambil kita lihat juga Bung Surya gimana anak-anak dari Onyx juga udah mulai bergerak menuju ke arah Arsenal depan mid side menuju ke area DK Square. Ternyata kecenderungan zona menarik ke arah area Plazaria dan juga Grave Labs membuat Onyx sebenarnya at this point dia harus segera bergerak secepat mungkin. Seenggak-enggaknya dia secure satu compound di area Plazaria. Kalau enggak, kalau mereka terlambat, sebenarnya antara mereka bisa natakin orang yang lagi perang di dalam atau mereka nggak dikasih masuk ke dalam karena di dalam zona itu udah pada dapetin compound masing-masing, Bu. Ya harusnya kalau kita melihat dari pergerakan mereka buka satu Arsenal, kemudian mereka dari Arsenal itu bukan naik ke boxing gym, betul, melainkan melalui DK Square. Ini indikasinya akan ke tempat tadi Vesaka Sriwijaya yang tereliminate beberapa playernya, mungkin ada satu vending machine. Nah mereka akan masuk lewat sana, bukan lewat Plazarianya. Tapi tadi sudah ada core memory terlihat dari kejauhan, nickname mereka sudah kelihatan walaupun belum disadari oleh tim Onyx juga. Yes, dan suddenly kita lihat gimana PEsports menggunakan launchpad dan langsung terpantau oleh anak-anak EVOS Divine. MGOT berhasil mendapatkan 1-2 player bersama dengan Rasha di sana. Nero dan juga satu lagi berhasil di-secure oleh EVOS Divine. Membuat PEsports juga lumayan mati langkah karena udah nggak banyak peluangnya untuk melakukan upaya reviving. Ya karena mereka tadi terlalu memaksa juga untuk ngambil ke tengah. Benar. Gitu. Entah dinokular itu dipakai atau enggak sama mereka. Iya. Karena bukan hanya tembakan dari EVOS Divine loh. Di arah tujuan mereka juga sudah ada tim lain. Tim Flash, tim Heavy yang sudah lebih menuju ke arah tengah lebih dahulu. Nah tapi aku tadi sempat bertanya kenapa tim Flash nggak kesini ya. Padahal aku nungguin juga loh pertempuran tim Flash ini kan suka usil nih orang-orangnya. Benar. Suka usil menuju ke arah EVOS Divine kadang perangin. Tapi ternyata zonanya memang nggak jauh-jauhan dari sini. Makanya mereka coba untuk bertahan aja, gak coba untuk usil ke arah EVOS Divine-nya. Tapi kalau kita bahas si Onyx, ternyata aku tadi bilang dia akan lewat kiri. Jangan-jangan mereka ini sudah deteksi adanya core memory. Benar. Adanya core memory dengan dinokular mereka, makanya ambil Plazaria yang kosong. Kalau ada tim, aku rasa Onyx gak bakal kesini juga. Benar, seperti yang aku sampaikan juga gimana kayak Onyx ini kalau jalur lewat sini kemungkinannya malah ke Plazaria daripada lewat belakang ya kan. Karena dia tahu gitu, sering banget dia juga melalui jalur tersebut dan kurang maksimal juga hasilnya karena memang banyak sekali pressure kalau kita ngomongin kecenderungan zona seperti ini dan di area bawah sana itu pasti di kontes tuh rumah 3 yang di area bawah tersebut. Dan ini menjadi sebuah keuntungan yang lumayan mutlak menurutku pribadi untuk Onyx, setidaknya untuk secure posisi. Ya untuk saat ini cukup aman tempat ini, tinggal mereka fokus aja kedatangan tim lain yang sekiranya masih ada di luar zona, itu mereka harus kuat-kuatin banget, apalagi kalau mereka sudah mengetahui beberapa tempat yang sudah ada tim, terjadi penumpukan tim gitu. Mereka harus fokus ke arah sana juga untuk nantinya memanfaatkan situasi apabila peperangan terjadi. Tapi mereka sendiri harus aware juga di sekitar mereka ada atau tidak tim lain masuk Plazarianya. Sepakat, mereka harus aware dan di menit sekarang bohong banget kalau Onyx nggak sadar di samping mereka tuh ada satu squad yang udah datang. Sambil kita lihat juga peperangan terjadi untuk All Gamer Global yang juga lumayan FOMO masuk ke dalam zona. Ternyata udah ada 3 tim yang masuk ke tengah zona sekaligus. Ada anak-anak dari Core Memory, ada juga dari Heavy, bahkan tim Flash. Itu dia, semuanya dalam clear view dari EVOS Divine. Secara nggak langsung di sini EVOS Divine cuman nge-hold aja, full hold di arah drop zone mereka. Sambil kita lihat juga ternyata satu squad lagi juga harus kandas yaitu PEsports. Dan masih ada lanjutan tembakan demi tembakan dari WAG menuju ke arah anak-anak All Gamer Global dan juga bakal ada peperangan sesaat lagi dari God of Wolf menuju ke arah Onyx.
Adam lumayan terkikis tapi Dian dengan pelontarnya juga udah siap. Dah, itu dia Dian setengah darahnya udah hilang. Bakal coba diajar Ton juga udah setengah darahnya hilang. Masih bisa connect Casey-nya di situ, bagus banget Zero kali ini. Nggak meleset Casey-nya. Masih ada pressure juga datang dari Adrian sambil mencari celah dari God of Wolf yang mencoba melakukan pressure di luar. Udah terdeteksi banyak banget player God of Wolf. Tinggal di bait aja masuk ke dalam dari Onyx. Cukup sabar kali ini dan Demon gak mendapatkan jangkauan tembakan dan ini semakin tidak kondusif karena kalau kita perhatikan sebenarnya dari minimap Expand juga sesaat lagi bakal join to fight Epic, berhasil mendapatkan seorang dia dan ini bakal menjadi peluang untuk Onyx. Onyx bakal memanfaatkan momentum ini untuk regroup kembali dan mengamankan circle selanjutnya harusnya Bung Sur. Iya, setidaknya dengan kedatangannya dari tim Expand ini membuat Onyx ini bisa regroup dan terusir satu player tadi agak sedikit terpisah kalau menurut aku di bagian atas. Dan God of Wolf-nya terlalu fokus mereka ke Onyx dia. Terlalu fokus ke arah sini, keculik satu player sehingga harus melakukan revive kembali seorang Diannya. Dian di revive memang punya senjata memang, tetapi akan lebih sulit ketika teman-temannya yang di bagian bawah sudah kena serang. Pertama dari Onyx, belum selesai nih Onyx. Expand juga sedikit mengancam ternyata dengan 3 player yang kuat. Satu player yang tidak begitu baik keadaan resource dan armor khususnya itu akan ngebuat God of Wolf sedikit kebingungan. Mungkin God of Wolf akan keluar dari tempat ini dengan launchpad mereka kah, dengan apapun mereka, tapi tanpa ada tujuan yang jelas karena di depan sana sudah rame banget tuh. Sepakat, depan sana udah rame banget dan waktu semakin menuntut mereka keluar dan bergerak ke zona selanjutnya. Itu Afik sih, satu orang Afik udah numbangin 2 player God of Wolf, benar-benar sangat merepotkan sekali untuk God of Wolf. Di sisi lain Wui juga kandas tangan The Zone. Ada berhasil dari satu orang Valve juga di sana. Drian juga menyusul. Expand kandas di peringkat ke-8 dan harusnya God of Wolf juga akan segera menyusul dan menjadi konfirmasi kill untuk Onyx harusnya, walaupun zona juga mulai terdelay lagi dan Onyx juga sadar betul di depan sana ada 2 tim setidaknya yang sudah siap memakan mereka. Tapi di sisi lain Force Divan juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menghabisi sisa player yang ada sambil memberikan tembakan-tembakan ancaman dari kejauhan Bung Surya. Ya kalau kalian lihat posisinya dari tim Onyx tadi cukup berani mereka dan benar juga. Mereka masih duluan ke dalam zona, seenggaknya nggak terkikis oleh play zone HP mereka. Tinggal nembakin beberapa orang dari Expand dan God of Wolf yang masih tertinggal di luar, itu akan lebih mudah bagi mereka. Tapi dengan posisi seperti ini, Force Divine juga sudah melihat pergerakan mereka. Nggak ada tempat lagi mengandalkan duel doang. Wah, kalau Tylernya seorang Rasya bisa dilempar ke sana, udah bener-bener ngepron aja mereka. Mungkin di balik-balik batu, di balik-balik pohon, tapi masih bisa kepantau nantinya oleh tim Flash dan lain-lain. Benar, benar. Satu scaler yang tadi sempat dikirim ke Onyx aja itu udah didapetin 2 sama Rasya gitu ya. Jadi ini membuat Onyx semakin terpojok juga. Apalagi tim Flash juga masih looking forward dari pergerakannya Onyx. Begitu juga dengan tim Flash. Oke, cukup punya nyali yang besar. Adam di sana bersama dengan Zero. Tapi Retire Adam lagi-lagi masuk menuju ke arah jantung pertahanan dari Onyx. Zero-nya pun kandas. Sisa satu orang Adam. Mampukah Adam bertahan tanpa adanya Glue dan juga terkena silent dari Trail of Battle. Depan mata dari seorang Adam pun juga ada satu player yang terdeteksi sama Adam. Kedengeran stepnya dan ini nggak boleh dibiarin. Adam harus punya fokus yang tinggi karena ternyata akan ada perlawanan. Red Grenade datang menuju ke arah seorang Adam, masih bisa dihindari. Don ini bakal coba diajar, langsung coba dihancurkan glue yang ada. Coba loncat lagi, coba jump shoot lagi. Masih punya glue ternyata Don. Nah, masih bisa di-secure sama seorang Adam masuk top 5. Such a big deal untuk tim Onyx. Walaupun Adam masih harus sabar terlebih dahulu. Ya, karena nggak ada tempat lagi yang cukup baik, cukup Betul. aman untuk tim Onyx. Tadi mereka kehilangan 2 player karena serangan dari EVOS, kemudian memberanikan diri menggunakan mini launchpad-nya menuju ke satu tempat. Dan Adam berhasil selamat, Zero-nya keculik di sana. Tapi Adam tadi sempat kena A124 sehingga kodanya tadi agak sedikit telat. Beberapa detik, 20 detik mungkin dia butuhkan untuk mengendap-endap dengan HP yang dia masih tahan hanya setengah saja, membuat dia ketika A124-nya lepas, baru dia aktifin kodanya, mendeteksi player. Cukup berani nyalinya karena dia deteksi cuma 1 orang dan berhasil menang. Itu sudah cukup bagus untuk Adam yang tersisa sendiri dan masih ada di top 5. Mantep banget di sini Onyx bermain objektif untuk mengamankan placement point dan somehow zona juga udah memaksa mereka semua sesaat lagi akan bergerak masuk ke zona yang udah dipentalkan menuju ke arah selanjutnya. Adam bahkan even make it to top 4. Berhasil menyumbangkan Heavy, sisa tim Flash dan juga WAG bersama Force Divine kali ini. Oke, punya
masih punya yang namanya monster truck. Cabut, melarikan diri, mencoba memutar arah. Tapi ternyata WIG sekarang lumayan terpojok situasinya. Mungkin udah ada Riptide yang menuju ke arah EVOS Divine. EVOS Divine masih punya satu bis untuk bertahan. Natural Compound. Coba lemparin frag grenade dari seorang Ray dan Rasha mencetak momentum untuk mendapatkan satu orang Adam. 3 tim tersisa, EVOS versus 2 Vietnam saat ini. Mampukah EVOS Divine memiliki fokus yang tidak tergoyahkan? Karena kalau kita perhatikan dari sebelah kanan itu player-player dari tim Flash sudah mulai bergerak mencoba mendapatkan satu compound, yaitu batu besar sana sambil bergerak mencoba memberikan pressure menuju ke arah sebelah kanan. Dan oh my god, Rasha dan juga Kocel sayang harus terpick off di tangan tim Flash. Terlalu berani di sini EVOS dan membuang peluang mereka untuk mendapatkan buih yang lebih besar karena tersisa Imgat aja yang udah gak bisa punya banyak pilihan untuk selamat. Masih bisa menggunakan Tatsuyanya tapi tertutup jalan selamatnya oleh Expor. Sisa 2 Vietnam kali ini, WIG dan juga tim Flash. Mereka akan saling beradu mekanik. ABCD kehilangan setengah darahnya. Namun apa yang terjadi? ABCD bakal dikirim untuk menjaga posisi dan juga vision yang ada. Tempo tiba-tiba turun. Some way somehow, Bung Surya. Ya, kalau melihat dari posisi EVOS Divine tadi sebenarnya ada kesempatan mereka menggunakan mini launchpad-nya naik ke atas. Tadi ada satu mini launchpad yang sudah disiapkan naik ke atas, tapi terlalu terbuka sekiranya kalau mereka naik ke mini launchpad kemudian ngarahinnya dulu naik ke bagian atas, itu akan ditembaki oleh satu tim WIG. Ini bayangin aja satu orang di mini launchpad ditembakin oleh 4 player, itu akan lebih mudah terjatuh. Mereka memutuskan kambil ke kanan, itu sudah cukup berani, cukup bagus, tapi ada satu groundingan yang ngebuat mereka itu turun ke bagian bawah dikit, kena air. Nah, di groundingan itu biasanya aim akan lebih mudah kena kepala. Makanya beberapa player tadi langsung terjatuh, tersisa satu yang di bagian depan doang, yang bagian depan juga terlalu yang di belakang khususnya itu terlalu difokusin oleh tim Flash. Akurasi aimnya bagus banget juga dari tim Flash. Gak butuh banyak waktu untuk menjatuhkan 3 player sekaligus dari tim EVOS Divine. Betul sekali itu menjadi skakmat untuk EVOS Divine. Sambil kita lihat gimana tadi ledakan granat dari seorang Rilin sangat menghentikan langkah dari tim Flash dan harus ini bakal menjadi confirm Buyah untuk WIG di game pertama kita Next Era. Ya, meskipun ada kesulitan mereka sebenarnya tadi ketika dari Famtopia mereka menuju ke arah boxing gym melakukan fight di sana, 2 player tereliminasi. Nah, Karga